Wes, selamat datang di podcast Vokasi. Kali ini gua Torik sebagai MC dan kali ini gua juga ditemani oleh tiga orang teman saya, yaitu pertama ada Mahesa Diota, terus Atal Rauf, Rizky Bukhori, dan satu lagi ada Dava Suko Shihab. Nah, kali ini gua pengen ngomongin banyak nih sama kalian nih, terutama tentang komunikasi, apalagi tentang sekarang industri penyiaran ini lagi ningkat-ningkatnya nih. Apa tuh Menurut Rek kalian nih, pertanyaannya? ya, ada banyak pertanyaan ntar yang bakal gua tanyain ke kalian nih. Salah satunya itu kayak teknik-teknik Tar lu komunikasi nih, ini kan tar banyak lu nih. ribet kan nih pertanyaan nih. Gue kan layman's nih, masuknya nih bukan orang ahli amat. Ribet-ribet kan nih pertanyaan nih. Bisa Hmm, gampang, Sama enggak, juga enggak, apa sih masih bakal baru kita. gampang. Mana kan gue kan harus pastiin ya kalau ntar kalau ribet-ribet gue jawabnya aneh kan Hmm, mana ya? gak sesuai aplikasi nih ntar. Jelek banget. Oke lanjut Erik. Ya, teknik komunikasi ini kan banyak ya. Lu pada tahu nggak? Kalau ada banyak orang yang bakal pakai berbagai teknik komunikasi untuk berbicara dengan orang lain. Nah, kira-kira kalian ada nggak sih teknik khusus yang bisa kalian gunain biar bisa disukai oleh banyak orang gitu? Ada nggak sih kira-kira? Waduh, Gua mau nanya ke ini dah, ke Atal coba dah. Menurut lu tuh kayak gimana sih? ya maksudnya gimana nih pertanyaannya? Kayak bisa dijelasin lebih lanjut gak? Teknik komunikasi yang sering lu gunain tuh kayak gimana sih? Biar lu lebih disukai gitu sama banyak orang. Ada nggak sih lu punya teknik khusus kayak gitu? Paling ya teknik gue sendiri ya. Itu biasanya nanyain hobi mereka. Jadi kayak eh, misalnya saya tanya eh oh hobi lu kira-kira apa nih biar gue sendiri bisa concokin gitu biar ada kayak similarity-nya gitu. Jadi biar lebih disukai banyak orang, jadi lu nanya hobi dulu ke mereka gitu ya. Iya biasanya kayak gitu. Hmm. Emang boleh sesimilar ini. Aduh. Waduh benar sekali. Iya. Aduh. Aduh. Nah, selain teknik-teknik kan pasti ada lagi nih. Kayak misal kalian mau lihat dari orangnya itu kayak gimana sih, terus apa sih yang pengen kalian ketahui dari orang tersebut. Di komunikasi yang sering kalian pakai itu setiap kali komunikasi itu kalian selalu lihat apanya dulu dari orang lain itu. Gue mau coba deh, gue mau Maesa bisa nggak kira-kira? Aduh, gila. Kalau kayak gitu sih, gue pengen cerita dulu sih. Kalau gue pribadi kan, kalau ngomong itu kan sering salah diartiin sama orang ya. Apalagi dari cara bahasa gue juga kan. Hmm. Nah maka dari itu kalau gue sih biasanya ngeliat dari mukanya sih. Kayak misalnya gue ngomong sama lo nih, tapi muka lo asem gitu nggak enak ya gue cabut. Hmm. Kan malas banget ya kalau lu ngomong sama orang terus mukanya tuh udah udah kayak Iya. benar jeruk peres, malas banget ternyata. Maka dari itu gue sih sebenarnya lihatnya ada tiga aspek yang gue lihat sih dari muka, dari bagaimana wajah yang kalau ngelihat gue, dari badan kalau emang dikelihatan apa yang cepet-cepet pergi sih gue nggak ngajak ngomong lama-lama ya. Sampai yang terakhir itu sebenarnya dari intonasi kata. Nih yang intonasi kata ini nih yang gue juga sendiri masih kurang banget nih. Lo kan udah sering kan ngobrol sama gue kan. Hmm. Lo kapan sih bisa bedain kapan gue bercanda, kapan gue ngomel, apa kapan gue itu kan susah kan. Nah, karena ya Kadang-kadang lu ya lu maka itu kan, maka itu kalau lu ada harus tiga tiga penentu ini nih. Karena gue pribadi kalau nggak nilai diri sendiri juga, kayak gue malah lempeng-lempeng aja sih. Gue ngomong sama orang ya gitu-gitu semua. Gue mau sama cewek, cowok, bencong, apa terserah pokoknya sama semua. Nggak ada bedanya. Tapi ya permasalahannya sih di situ. Nggak banyak orang yang bisa bedain kan. Apalagi orang yang baru kenal, buset, nggak sedikit banget orang yang baru kenal, baru ketemu gue sekali, kegapan ketemu lagi itu banyak tuh. Kalau Nah, mau gue nggak ngapain ya, gue cuma diem aja nih. bener. Kalau muka udah kayak preman sih, kagak kagak preman sih ya. Lu tau gak sih kalau ada yang suka nyongkel spion tuh di perempatan? bawaan lu kali itu muka lu kayak gitu. Alah, mana ya anjir, walau muka gua kayak Itu preman, muka guys. minta-minta yang pura-pura buta, cuman kan hati gue bersih ya. Aduh. Ya Benar-benar. tapi kalau dari gue sih kayak gitu sih. Cuman gue mau minta pendapat si Atar sama si Dapa sih. Soalnya gue pribadi kan aku kan cuma manusia biasa ya yang tak sempurna. Tapi gue rasa sih nggak pernah salah.
Aku nggak pernah salah. Waduh. Lah kan gue kan personal branding. Waduh, waduh. Tapi ya kalau menurut gue pribadi sih yang pertama pasti emang dari bahasa tubuhnya, kan kita juga baru dapet pelajarannya gitu, kayak bahasa tubuhnya itu kayak menggambarkan apa yang paling penting itu pertama kayak visual gitu, apa yang terlihat gitu, baru ke suaranya segala macem. Makanya jadi kayak visual itu jadi bakal jadi first impression orang gitu buat nilai lu gitu, lu bagaimana kelihatannya lu kalau misalnya pas pertama kali ketemu dia muka lu lagi kucel atau lagi kelihatan kayak orang abis lari maraton 5 km gitu. Maaf Pasti ya. beda-beda impressionnya gitu. Mempengaruhi. Benar. Apalagi kalau gue sendiri sih first impression ke orang itu rata-rata gue tuh kayak cold gitu. Like what the hell, gue tuh aslinya ya kayak gini gitu, gila-gila aja sama kayak Mahes segala macem. Aduh, Takilan dingin juga. banget bro, Aduh. seleweo. Waduh, dingin coy. Gue cold gitu kayak kenapa? Apa salah gue bisa kelihatan cold gitu loh. No. Ngerti. Kayak gitu. Tapi bahasa tubuh tuh bahasa apaan sih? Apa sih bedanya sama bahasa Indonesia? Maksudnya gini-gini. Jadi Wow, itu menurut gue pribadi bahasa tubuh memang lumayan important juga ya. Kalau banding kayak gimana ya, intonasi gitu kan. Intonasi agak susah kita differentiate dari orang lain gitu kan. Kalau misalnya bahasa tubuh kita bisa apa lumayan universal gitu. Misalnya ada orang kayak ketutup gitu, misalnya lagi duduk ketutup gitu kan, itu bisa bisa ngasih tauin kalau misalnya orang itu nggak suka ngomong atau gimana gitu. Itu lumayan universal di seluruh dunia juga kayak gitu. Orang ketutup itu bakal lebih nggak suka ngomong lah, lebih apa. Tapi kalau misalnya orangnya duduknya kebuka lah atau apa, itu kadang-kadang lebih free atau lebih enak diajak ngomong gitu. Bener sih, Terus gue juga ngerasain sih kalau kayak gitu sih. Cuman kan faktornya banyak juga ya kalau kayak gitu ya. Ada Iya, juga emang kalau banyak. duduknya tertutup, gue kedinginan kan juga bisa. Iya benar. Gimana ya? Susah juga sih kalau lo basicnya juga gak, apa? Sebenarnya gak ada basicnya ya kalau kayak gini-gini ya. Emang gak ada Lebih basic. ke Udah sih. lebih ke lo ngomong Experience sama diri orang sendiri. sering-seringnya experience aja sih. Iya. Aduh. Pengalaman itu emang guru terbaik gitu loh. Anjir. True. Kalau guru gay bukan guru terbaik tuh ngajak. Aduh. Ya udah Terus ya kalau gimana? introvert itu gimana? Kalau Kalau orang introvert introvert mah. itu kan susah tuh itu komunikasi tuh. tekniknya sih beda ya. Maksudnya kalau orang lo Iya. kan bisa tuh ngelihat nih orang tuh senang ngomong apa enggak, atau misalnya kalau pengen lo ajak conversation sama dia, lo harus nyari common ground dulu baru dia pengen ngomong sama lo tuh. Benar. Itu kan beda-beda per orang ya. Jadi kalau kata gue sih trial and error aja sih. Cuman yes tetap aja sih tips gue kalau emang buat orang yang emang susah komunikasi, lo sokap aja. Aneh mah kagak ngapa anjir, itu personal branding anjay. Shout out ke Waduh. Mbak Penny. Self-worth ya. Shout out abis. Siap. Dan biasanya sih orang-orang yang susah ngomong itu paling itu udah kecapean sih. Paling itu udah haus. Nah, makanya nih buat kalian-kalian yang pengen minum, nih gua ada saran nih. Aduh, Teh apa botol. tuh? Teh Oh, kotak nih. Aduh, teh botol. Yang bener Teh aja kotak salah ada? kali tuh. Teh kotak. Aduh, sponsorship dicabut. Waduh. Aduh. Kalau kalian minum ini, seger mulut kalian. Seger bakal balik lagi energi kalian dah. Halal nggak tuh bang? Halal pastinya. Mana logonya? Tunjukin dong. Udah terbukti. Loh iya, Mana? mana ya? Waduh. Ya. itu Sponsornya itu loh yang dicabut. logonya kan udah berubah loh. Kamu kok nggak Iya, update udah sih ganti, itu? udah ganti. Nah, Apaan cok? Iya, Emang tapi- logonya berubah? iya itu logo. Iya berubah. tahu. Jadi kayak lebih transparan gitu. Halal Kok jadi jelek gitu sih? loh. Mana sih yang udah halal sih? Pasti ini udah halal, udah terbukti yang Aduh, Dapetinnya di mana apalagi sih, Bang, itu, apalagi gue ya halal banget nih. Dapetin Halal kayak banget gitu di sih. mana? Dan ini juga kayaknya cocok sih kalau misalnya kalian ajak minum ke rekan-rekan kerja kalian. Nah, ngomongin soal rekan-rekan kerja nih, gue juga mau ada satu pertanyaan lagi nih buat kalian nih. Kira-kira ada nggak sih cara biar kita deket gitu, menjalin kedekatan dengan rekan-rekan kerja gitu? Kira-kira harus nggak sih pakai bahasa formal kayak untuk kepada bos-bos gitu? Kan ini kan kita ngomonginnya ke rekan kerja nih, bukan ke bos. Gimana nih menurut kalian? Aduh, mesti ngomong formal. Aduh. Serius banget ya kalau formal gitu ya. Mana ya? Wahai MC, bagaimanakah daku bisa berbicara dengan engkau, sang anak Waduh. bangsa dan putra bangsa? Malas banget. It's like a Ayo, Dap, different- Lu coba dari lu ngomong dah. Gmail kayak itu Ngomong. langsung dipecat ya guys.
Emang Nah, kan personal branding. gimana ya? Kalau komunikasi itu ya ada saatnya kita harus formal like kayak di kantor atau di Zoom meeting guru kita. Mungkin kita kayak harus terlihat sopan, kayak bahasanya lebih bagus something. Memang kalau untuk pendekatan pasti beda lagi kan. Kalau pendekatan mungkin kita bisa lebih leluasa gitu menggunakan bahasa yang sehari-hari atau gimana. Tapi kalau Bluetooth misalnya di disconnected. real life, kalau misalnya maksud saya lagi di kerja gitu segala macam, itu pasti beda gitu. Pembawaannya suasananya itu beda karena kita lagi kerja gitu as a partner job gitu, bukan sebagai kayak teman dekat or something gitu. Ada sedikit perbedaan gitu loh cara berkomunikasi saat untuk bekerja dan untuk pendekatan tuh beda sih. Itu sih Bener Berarti sih. situasional abis gak sih? Makanya sih gue Ya selalu ngomong situasional sama banget. orang nih, kalau lu bisa udah kerja nih kan gue udah ada di posisi dimana gue harus kerja nih ya, malum karena BU parah kan. Jadi Tuh. gue tuh harus bisa bedain mana sosial mana kerjaan. Jadi kalau ya kerjaan buat kerjaan aja, sosial buat sosial aja. Jadi kalau lu pengen ngomong sama, ya contoh sama coworker lu deh, nggak usah pangkat tinggi-tinggi, nggak usah direktur, ngapain lu ngomong sama direktur, penting amat. Lu ngomong sama rekan kerja lu satu divisi, kalau di luar jam kerja ya lu satu-satu aja kayak lu ngomong sama gue sekarang. Cuman kalau di kerja ya profesional aja. Masa lu tiba-tiba ngomong yang gak jelas tiba-tiba bercanda-canda pas kerja kan nggak ini, nggak malah etis. justru Nggak lo profesional. kayak kalau lu nggak bisa bedain mana kerja mana sosial, nanti lu bakal sering salah ngomong dah, sumpah, percaya sama gue, ngerasain Bener. soalnya gue. Jadi kesannya nggak profesional, orang juga males deket sama lu walau emang tadi itu teman lo nih. Contoh lu bertiga kerja sama gue nih, Hmm. terus si Atar gue lagi kerja tiba-tiba dia bercanda-canda, gue bete kan, besok-besok gue kagak mau nongkrong sama dia, Hmm. Iya sih. bau aja. Berarti tergantung kondisi sih ini mah ya. Iya. Iya, Iyalah kalau dependent kayak gitu banget. lah. Keren. Bagus-bagus juga kalian jawaban kalian ya. Tapi sekali lagi sih jangan over friendly, sumpah aneh banget. Lu pernah lihat gak sih orang yang over friendly banget, yang bener-bener try hard friendly, yang pengen push rank friendly sampai level max tuh? Waduh. Bingung banget gue. True. Ilfil ya ada kok kayak gitu mah. Gue males aja. Orang-orang Lu pernah jadi gak sih nggak enak gitu. males gitu? Iya bener. Gue juga pernah kenal orang nih, ini pengalaman pribadi sih, gak tau lu mungkin pernah punya pengalaman kayak gitu juga. Ada orang yang kalau ngomong pakai bahasa baku doang. Hmm. Ada. Iya bener. Ada. Jadi bukan Bayangin, bermaksud formal gitu iya, kan. iya kan, kayak Iya. gue nganggep lo temen gue, cuman kan kalau lu pakai bahasa baku kan kesannya distance ya. Hmm. Iya. Masa gue ngomong sama teman pakai saya, Hmm. Bener. gue pas SMA tuh gue lagi ngechat soal foto buku angkatan. Waduh, gak bohong, foto buku angkatan. Gue tanya, lu besok naik motor kan, gue nebeng dong, ntar gue jadi navigator. Aduh, sepertinya saya tidak. Aduh, males banget. Udah nggak jadi deh, gue gojek aja udah. Gojek. Males lah, emang boleh se-friendly ini? Aduh. True. Emang sesuatu yang berlebihan itu nggak baik Semua ya. ada batas sih, gila. Cuman ya kemurahan hati gue tiada batas. Wah, Waduh. Enak banget tuh MC minum. Wah, dibilangin dibikin seger beneran teh kotak ini. Ya, lu kan pada diem harus bae, coba. lu kan diem bae, seger apaan nih? Ya habis ini gue beli. Rasanya enak beneran ini. Hmm. Cocok buat kalian kalau lagi pada kehausan. Lagi sih. Jadi kalau nggak haus nggak boleh minum. Makanya Waduh, datang gimana? ke podcast Vokasi. Ntar dapat nih teh kotak nih. Waduh, nanti podcastnya di ini ya, datang ya, nanti podcastnya lapangan futsal. Pas bocah-bocah lagi main futsal kita di tengah. Ke Gabret ntar dong. Waduh. Ya, itu urus ya, itu kan ruang podcast. Tapi ya bener kan nih MC nih, kalau lagi aus banget minum itu seger banget. Harus minum itu kalau aus tuh. Berarti Kayaknya kalau haus air nggak boleh putih minum. mau kalah sama teh kotak buat Aduh, nyegerin. Waduh. Aduh. segernya sampai Siap, bawah, siap. sampai bawah. Hey. Wah, Waduh. aduh. Nggak bahaya. Oke, lanjut. Bercanda mulu nih lu, gimana sih MC-nya nih? Kita kan biar asik-asik aja. Ini nggak terlalu Aduh. tegang lah. Pasti para pendengar podcast Vokasi juga pasti pada pernah ngerasain hal-hal yang kayak gini. Jadi mungkin bertanya-tanya ke kita juga, makanya mereka juga nyari-nyari jawaban ke podcast Vokasi biar dapat jawabannya gitu. Aduh, emang kalau mau cari jawaban gak usah cari di Google deh, tes historik aja.
pasti tahu. Waduh. Mau apa ya tahu story biasa, ya MC. Apa nama podcast lu? Podcast Podcast dia. vokasi. Waduh emang, aduh anak-anak podcast vokasi emang cakep-cakep dah kalau pengen Makanya nyari nih buat info. kalian nih para pendengar, yuk tonton terus, dengar terus podcast vokasi biar kalian bisa tahu informasi-informasi atau jawaban-jawaban yang pengen kalian dapatin setiap harinya. Aduh, Oke. Oke. kelas. Kalau mau Ayo, nanya-nanya brother. ditaruh di mana tuh Bang pertanyaannya? Bisa ntar aku cantumkan di nomor telepon yang khusus untuk narahubung Aduh. mau itu di Spotify, di YouTube atau di Noise itu ntar saya taruh di nomor telepon untuk narahubung bagi kalian yang pengen naruh pertanyaan agar bisa kita jawab di sesi selanjutnya. Oke, Iya. kayaknya Kalau mau seperti nanya-nanya, itu WA untuk aku aja, baby podcast girl. kali ini. Rar. Kalau kalian ada pertanyaan Boleh. bagi para pendengar, kalian bisa ntar menghubungi di narahubung yang akan ada di bawah nanti ya. Oke, Sip. Buru-buru Sip. banget nih, Lanjut pesan kesan podcast. dulu lah, gila. Aduh. Pesan kesan Pesan gue kesan sih di apa? podcast ini sih singkat padat jelas nih, kayak Seru proklamasi. banget. Bisa itu bahasa. Waduh. Aduh, kalau dikasih kesempatan, gue manggung di sini berkali-kali sih. Cuman kebetulan kan abis ini gue ada urusan yang sebenarnya nggak mendadak amat sih. Cuman ya kan durasi ya. Mau dikatakan apa lagi? Seru Kita tak banget, akan ya. pernah satu. Ya oke, coba jangan gue mulu, pengen ngomong yang lain ngomong. Aduh. Lu diem mulu kayak pocong mumun. Terima kasih ya guys untuk mendengari podcast ini walau agak berantakan ya. Ini Kayaknya semua pesannya maaf udah cukup nih buat mewakili udah kalian cukup semua. sih. Bisa Udah cukup dikit kan lagi ya? nggak apa-apa, pelan-pelan aja, pelan-pelan. Ya, Oke. berarti untuk sesi podcast vokasi kali ini kita sudahi terlebih dahulu. See you next time. Para Ya, pendengar see you podcast. next time. Aduh gila, gue kayak main bola ya.